Kalau tasbih kan kapan aja boleh. Kalau duha ya nggak boleh malam-malam. Mana ada duha malam-malam. Atau sholat sunnah witir waktu pagi ya nggak boleh karena ada waktunya. Kalau tasbih kan boleh kapan aja. Boleh pagi, boleh di waktu duha, boleh di waktu habis zuhur, boleh habis maghrib, boleh habis isya, boleh. Tapi nggak boleh di waktu yang 5 tadi. Kenapa? Karena dia nggak ada waktunya dan nggak ada penyebabnya. Al-awqatul lati tahrumu fiha shalah. Al-awqat, waktu-waktu yang diharamkan di dalamnya salat. Waktu yang haram di dalam waktu itu untuk mengerjakan salat. Wa ba'duhum yu'biru bil awqati lati tuqra'u fiha shalah ay tuqra' karahatan tahrim. Makna daripada kalimat tuqra'u fiha shalah kalau di dalam kitab-kitab yang lain itu tertulis kalimatnya itu tuqrahu fiha shalah. Al-awqat, waktu-waktu, al-awqat, waktu-waktu allati tuqrahu fiha shalah, yang dimakruhkan di dalamnya salat. Tapi kalimat tuqrahu itu maknanya adalah at-tahrim, maknanya adalah tahrim. Kalau ada bab yang menjelaskan tentang waktu di dalamnya makruh salat, itu makruh di situ bukannya makruh hukum ya, tapi makruh perbuatannya itu dibenci, yaitu maknanya hukumnya adalah tahrim, haram. Al-awqatul tarum fi shalah khamsatun. Waktu yang haram di dalamnya salat, waktu yang enggak boleh ngerjain salat di situ ada 5. Salah satu muta'alliqatun bizaman, salah satu 3. Ada 5 kan? 3 muta'alliqah, berkaitan, berhubungan bizaman, dengan zaman. Wasnani dan isnani, dan 2 waktu. Muta'alliqani, dua-duanya berhubungan bil fi'il, dengan perbuatan. Jadi 3 waktu itu berhubungannya. Waktu salat, 3 salat ini berhubungan dengan waktu, zaman, 2-nya lagi berhubungan dengan pekerjaan. Al-awqatu salasatul ula muta'alliqah bil zaman. 3 waktu pertama tadi itu yang berkaitan dengan zaman atau waktu. Pertama adalah min tulu'i syams. Pertama, waktu haram kita mengerjakan salat adalah min tulu'i syams, yaitu waktu salat sunnah nih ya. Nanti salat apa aja sih yang nggak boleh nanti? Itu salat sunnah, bukan salat wajib. Yang pertama min tulu'i syams, dari terbitnya matahari. Dari ketika matahari udah nongol tuh, itu kita nggak boleh salat sunnah. Tapi kalau salat subuh gimana? Ya bangun matahari mau terbit, dia wudu, pas wudu matahari terbit, dia sholat subuh tetap wajib. Ya walaupun telah terbit matahari, telah habis waktunya, tetap wajib sholat meskipun kodoan, tapi wajib sholat tetap. Kayak orang belum sholat maghrib udah azan isya, wajib sholat maghrib walaupun sudah azan isya. Ya, ada orang yang berpikiran, mengira kalau udah habis waktu ya udah nggak usah sholat lagi. Belum sholat zuhur udah azan asar, udah nggak sholat zuhur. Nggak demikian ya. Jadi kalau kita walaupun belum sholat udah masuk azan berikutnya tetap wajib sholat. Yang pertama adalah sholat sunnah dari terbitnya matahari hatta tartafi'a qadra rumhin, sampai matahari itu tartafi, itu meninggi, naik, qadra rumhin fi ra'il ainil mujarradah,
sekedar panah, tinggi panah, atau perkiraannya seperempat jam dah. Dikatakan 4 darajat, 4 derajat. Ketika matahari terbit sampai masuk awal duha atau isyraq namanya. Isyraq itu ya duha pertama kali, duha awal waktu duha namanya isyraq. Kemudian yang kedua, manis tawasyams hatta tazula, ketika matahari beristiwa. Istiwa itu udah dijelaskan nih di atas kepala kita. Bayangan ini memutari kita, belum ada bayangan condong kanan, kiri, barat, timur. Itu disebutnya istiwa. Ketika matahari berada di atas kepala. Ini kita nggak boleh ngerjain sholat sunnah dulu. Hatta tazula, sampai matahari itu tergelincir ke arah barat. Kalau tergelincir ke arah barat berarti bayangannya kemana? Bayangannya ke timur. Nah, ketika punya bayangan ke timur itu sudah masuk zuhur. Wa muddatu qasiratu jiddan yahrumu iqa'u sholati fih. Waktunya sebentar, istiwa itu sebentar. Dan haram mengerjakan sholat di dalam waktu istiwa itu. Apa istiwa? Antakuna samsu fi wastil sama. Di sini dijelaskan lagi nih. Istiwa adalah antakuna syams fi wastis sama, yaitu ketika matahari berada di tengah langit. Persis di atas kepala kita, di tengah-tengah langit. Nah, itu disebutnya istiwa. Kemudian hatta tazula, sampai tergelincir. Apa tergelincir? Zawal mislu syams an wasati sama, yaitu zawal itu ya condong, bergeser. Itu namanya zawal. Yang ketiga, waktu haram sholat di dalamnya adalah minal isfirar hatta taghruba. Ketika matahari sudah hendak terbenam, itu langit berwarna kuning, kakinya udah masuk ke dalam bumi. Nah, maka langit itu dipenuhi di ufuk-ufuk itu dengan panorama warna kekuning-kuningan. Ya. Hatta taghruba, sampai kapan? Nggak boleh sholat di situ. Ketika matahari terbenam tuh kakinya udah masuk, badannya, lehernya belum, baru kakinya matahari itu menguning gitu. Ini belum maghrib nih. Nah, menjelang maghrib itu kan matahari terbenam, udah full itu maghrib. Sebelum maghrib itu ketika langit itu menguning sampai terbenam, sebentar ya. Isfarrati syams, ketika matahari itu menguning, fauqa nahwi ru'usil jibalil aliyah, yang bisa dilihat ya di gunung, di bukit atau di bangunan tinggi. Itu yang ketiga, ketika matahari hendak terbenam sampai full terbenam. Kemudian al-waqtanil akharani al-mutaliqani bil fi'il, 2 waktu yang berkaitan dengan pekerjaan. Ba'da fi'il sholati subuh hatta tatlu syams. Yang keempat, kan ada 5 waktu sholat haram. Yang keempat ini, atau yang satu daripada waktu yang berkaitan dengan perbuatan adalah ba'da fi'il sholati subuh, setelah mengerjakan sholat subuh. Hatta tatlu syams, sampai terbitnya matahari. Disambung tuh. Dari habis sholat subuh nggak boleh usolli sunnata ba'diyah subhi, nggak ada, haram. Sampai matahari terbit. Matahari terbit juga nggak boleh. Sampai matahari kira-kira 15 menitnya dah. Ya, atau di sini 4 derajat kalau hitungan derajat hitungan derajat hilal, atau sekedar
tingginya busur panah. Jadi yang keempat adalah setelah sholat subuh. Kemudian yang kelima, ba'da fi'li sholatil asr, setelah sholat asar. Usolli sunnata ba'diyatul asri, nggak boleh, nggak ada. Usolli sunnah ba'diyah asar, haram. Yang terakhir adalah setelah sholat asar, nggak ada sholat sunnah. Hatta taghruba syams, sampai terbenamnya matahari. Dah, baru kita cari tahu sholat sunnah apa aja yang haram di situ. Kalau kita habis wudu gimana? Usolli sunnatal wudu. Atau kita masuk ke dalam masjid, usolli sunnat tahiyatul masjid gimana? Udah sholat asar, pulang ke rumah, kemudian datang lagi ke masjid, masih 5:30, masih lama terbenam matahari. Karena habis sholat asar tuh, usolli sunnat tahiyatul masjid gimana? Nanti dijelaskan. As-salatu tahrimu fi hadzal waqatil khamsah. Ada 2 macam. Salat yang tidak boleh dilakukan di situ ada 2 macam. Naw'ani, 2 macam. Pertama adalah an-nafilatu zatus sabab mutaakhir. Yang pertama adalah salat sunnah yang memiliki sebabnya mutaakhir. Sebabnya itu belakangan, mutaakhir. Sebabnya ditunda. Apa itu? Wahiyya sittatun, ada 6 salat. Pertama, sunnatul ihram. Sunnah ketika mau pakai pakaian ihram, sunnatul ihram ketika berihram. Yang kedua, sunnatul istikharah. Usolli sunnatul istikharah. Kenapa? Karena penyebabnya belum terjadi. Penyebabnya apa? Pilihannya belum ada. Atau ihramnya dia baru mau pakai ihram. Yang kedua, sunnatus safar, ketika mau pergi. Sunnatus safar, kan safarnya belum. Sunnatul qatl, sunnah ketika hendak perang, perangnya belum. Yang kelima, sunnatul khuruj minal manzil, sunnah keluar dari rumah, ketika mau keluar dari rumah. Kalau tadi sunnatul safar ketika dia hendak safar. Yang kelima tadi beda safar dengan ketika mau keluar. Kalau keluar berarti bepergiannya nggak jauh. Kalau safar jauh. Yang keenam, sunnatul hajah, salat sunnah hajat. Jadi ada 6 salat sunnah yang disebabkan oleh penyebabnya itu nanti belakangan. Itu ada 6. Ihram, safar, istikharah, mau berperang, ketika hendak keluar dari rumah, dan salat sunnah hajat. Kemudian an-nafilatul mutlaqah, yang diharamkan lagi dikerjakan adalah salat sunnah mutlak yang laisa laha sabab, nggak ada sebabnya. Usolli sunnata lillahi ta'ala, nggak ada namanya, nggak ada merek. Ya, usolli sunnah lillahi ta'ala, itu namanya salat sunnah mutlak. Kalau kita kerjain di waktu-waktu yang boleh, ya boleh. Ba'da maghrib, ba'da isya, tahajud tuh termasuk usolli sunnah lillahi ta'ala. Kerjainnya malam habis isya, sholat isya udah tidur, walaupun usolli sunnah lillahi ta'ala sunnah mutlak, jatuhnya tahajud. Jadi sholat mutlak ini nggak boleh di waktu-waktu yang haram tadi. Sholat sunnah yang tidak ada sebab, nggak ada nama, walau waqt juga nggak ada waktunya, nggak ada namanya, nggak ada penyebabnya, nggak ada waktunya. Wa fi hukmiha sholat tasbih, yaitu sholat tasbih termasuk. Itu contoh
minas sholawati lati laisa laha sabab. Karena sholat tasbih itu laisa laha sabab, yang tidak ada penyebabnya, maka termasuk karena dia nggak ada penyebab. Kalau duha ya ada waktunya duha, ya, witir itu ada waktunya. Kalau tasbih kan kapan aja boleh. Kalau duha ya nggak boleh malam-malam, mana ada duha malam-malam. Atau sholat sunnah witir waktu pagi ya nggak boleh karena ada waktunya. Kalau tasbih kan boleh kapan aja, boleh pagi, boleh di waktu duha, boleh di waktu habis zuhur, boleh habis maghrib, boleh habis isya, boleh. Tapi nggak boleh di waktu yang 5 tadi. Kenapa? Karena dia nggak ada waktunya dan nggak ada penyebabnya. Kemudian yustasna min hadzal tahrim makanan wa zamanan. Dikecualikan dari waktu-waktu yang diharamkan ini ada pengecualian makanan wa zamanan, tempat dan waktu. Jadi kalau kita sholat di waktu yang haram ini, tapi kita termasuk tempat dan waktu yang dikecualikan, berarti boleh. Apa itu? Sholat sunnah apa yang boleh dikerjakan di waktu 5 ini? Yaitu dilihat dari segi tempat dan dari segi waktu. Makanan, tempat, wa zamanan dan waktu. Makanan, tempat, haramu Makkah, masuk kota Makkah. Fatajuzu sholatu fi ayyi waqtin. Maka ketika orang masuk kota Makkah, tajuzu maka boleh as-sholatu fi, sholat di dalam kota Makkah itu fi ayyi waqtin, di waktu kapan aja bebas. Kalau dia berada di lingkungan di dalam wilayah al-masjid wa ghairuh, baik itu masjid atau bukan masjid. Pokoknya masuk kota Mekah udah bebas, sudah nggak ada waktu haram. Itu berarti maka ada kelebihannya dibandingin tempat yang lain. Yang kedua, zamanan, waktu. Kapan orang itu boleh sholat sunnah? Ya nggak boleh sholat, dia boleh. Waktunya kapan? Yaitu ketika istiwa, ketika matahari di tengah langit atau di atas kepala kita, ya itu nggak boleh orang sholat. Tapi boleh di sini pada yaumal jum'ah, boleh pada hari Jumat. Orang wudhu, kemudian masuk ke masjid, sholat hajat, sholat istikharah pada hari Jumat, ini dibolehkan. Dan juga wala yahrumu qada'u sholati fi hadzal awqatil khamsah. La yahrumu, enggak haram qada'u sholati fi, mengqada' salat di waktu al-awqatil khamsah, waktu yang 5 tadi. Habis subuh sampai terbit matahari sampai matahari 4 derajat atau 15 menit. Kemudian matahari di atas kepala sampai tergelincir sampai masuk zuhur. Kemudian ba'dal asar. Kemudian ketika mau terbenam, matahari kuning sampai terbenam. Nah, ini 5 waktu ini nggak boleh ngerjain sunnah-sunnah tadi. Tapi tidak haram di sini qada shalah. Orang mau mengqada salat. Enggak haram. Ane mau qada salat subuh setahun yang lalu, ane mau salat. Kapan waktunya? Waktunya salat qada subuh setahun lalu. Emang kita nggak sholat subuh? Ada kali setahun aneh nggak subuh. Lagi masa jahiliyah, lagi masa-masa sebelum taubat. Ya udah, kodok. Dapat ada waktu kosong di situ kapan? Menjelang maghrib. Ya udah, sholat subuh walaupun maghrib, mau menjelang maghrib habis asar. Karena habis asar nggak boleh sholat sunnah. Tapi dia mengkodok subuh boleh. Ya. Kodok apa? Kodok tadi asar zuhur. Enggak keburu zuhur, udah keburu waktu asar datang, enggak.
Sholat yang pernah ane tinggalkan selama ane hidup wajib dikodok. Paham? Ngerti gak? Nah, dan itu nggak haram karena saking wajibnya itu sholat kodok 5 waktu yang kita tinggalkan harus kita bayar, dan itu nggak ada waktu haram. Ngerti? Dan kalau kita ingat atau kita ketahui orang tua kita, ibu atau bapak kita mesti mengkodokkannya. Dulu bapak gue pernah nggak sholat berapa bulan, berapa tahun. Ahli warisnya itu anaknya kodokin sholat fardu zuhri 4 rakaatin kodokan Allah Ta'ala. Habis sholat johor lagi iya. Yang barusan nih buat bapak aneh dulu pernah nggak sholat aneh kodoin sekarang. Kenapa ya? Bapak belum bayar utang itu, utang sholat. Gimana ntar dihisap, gimana dikubur kalau dia ninggalin sholat. Ya, nah kita yang hidup atau orang-orang tua kita nih, bapak kita, ibu kita. Ya. Wa kadzalika nafilatu zatus sababil mutaqaddim. Nah, jadi enggak haram. Jadi kalau mau kodok sholat, kodok bebas, free, waktunya bebas, enggak ada waktu-waktu haram kalau mau mengkodok. Paham ya? Jadi kalau mau kodok itu enggak ada waktu haram. Kapan aja mau bayar utang sholat kerjain. Kemudian yang tidak haram juga adalah kadzalika nafilatu zatus sababil mutaqaddim, yang memiliki sebab didahulukan, sebabnya dulu, ngerjain perbuatannya dulu baru dia sholat, dan itu tidak haram. Perbuatannya dulu baru sholat. Ya, kalau hajat itu kan hajatnya belum terjadi dan dia sholat dulu untuk agar hajatnya terpenuhi, keinginannya terkabul. Atau ketika istikharah ada pilihan, ya pilihannya itu ada 2, ada 3, dan dia belum memilih. Nah, maka milihnya itu belum berarti sebabnya setelah, maka itu haram. Nah, ini yang boleh adalah dia ngerjain perbuatannya dulu. Perbuatan itu menyebabkan dia boleh sholat sunnah, disunahkan dia sholat sunnah, itu nggak haram. Seperti apa di sini ya? Ada tadi sebutkan gimana kalau kita sholat sunnah wudu. Nah itu kasunnatil wudu wa tahiyatil masjid, seperti kita sholat sunnah wudu. Kita kan wudu dulu, bukan sholat dulu baru wudu. Ya, berarti perbuatannya mutaqaddim, perbuatannya dulu baru sholat. Kalau hajat kan sholat dulu baru hajat. Kalau ini enggak, kita habis wudu kemudian disunahkan sholat. Namanya setiap kita habis wudu, kalau habis sholat sunatul wudu. Nah, ini waktu yang tidak diharamkan, sunatul wudu. Wa tahiyatul masjid, begitupun tahiyatul masjid. Penyebabnya adalah kita masuk ke dalam masjid. Ketika sudah ngerjain masuk, nah itu kan perbuatannya sudah apa? Di dalam masjid. Baru kita sholat. Berarti penyebabnya udah duluan. Perbuatannya sudah apa? Itu masuk ke masjid. Maka kalau kita yang masuk masjid disunahkan sholat sunat tahiyatul masjid. Itu tidak masuk kategori waktu yang diharamkan. Awil muqaranati ka salatil khusufi wal kusuf, atau berbarengan dengan gerhana bulan atau matahari, berbarengan dengan istiwa, berbarengan dengan habis asar. Kapan gerhana matahari? Itu nggak apa-apa. Salat sunnah gerhana matahari habis salat asar boleh. Ila iza qasara ibqa shalah fi waqtil muharram fatahrum. Kemudian hukum salati waqtal khutbatil jumu'ah. Hukum salat ketika waktu khutbah Jumat. Khutbah Jumat nih, sang khotib lagi ceramah. Orang datang ke masjid, gelar sejadah. Apain deh? Salat sunnah hajat, salat sunnah taubat. Semuanya itu iza sa'idal khatibu 'alal mimbari harumatis salatu bil ijma'. Iza sa'idal khatibu, jika sang khatib telah berdiri di alal mimbari, di atas mimbar,
hurimat diharamkan as-salatu bil ijma, mengerjakan segala macam salat secara ijma. Ijma itu udah sepakat. Walau kanat qadaan alal fur, meskipun dia kodok subuh yang tadi dia agak subuh, atau mengkodok isya semalamnya nggak sholat isya, meskipun itu kodokan. Tapi yang boleh malah apa? Illa sunnatan tahiyatil masjidi, kecuali itu sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi gimana cara ngerjainnya? Udah tahu khatib lagi ceramah, dia datang mau sholat sunnah tahiyatul masjid, boleh. Tapi mengerjakannya nggak boleh panjang-panjang. Wa yajibu takhfifuha, dan wajib meringankan sholat sunat tahiyatul masjidnya. Fatihah, kulhu, al-ikhlas 1 kali, udah. Al-Fatihah, ama inna atoina kal kausar, udah. Atau Fatihah aja, nggak usah pakai surah, boleh. Jangan lama-lama. Udah tahiyatul masjidnya telat, imam lagi, khatib lagi di atas mimbar, lagi ceramah, lagi khatib, sholat sunat tahiyatul masjidnya panjang. Ini nggak boleh. Maka wajibu takhfifuha, wajib takhfif, khafif, ringanin, dicepatkan salat sunat tahiyatul masjid ketika khatib sudah berada di mimbar. Wala yazida fiha an rakaatain, dan nggak boleh nambah, nggak boleh lebih dari 2 rakaat. Salat sunat tahiyatul masjid sudah boleh, tapi ketika udah khatib di mimbar nggak boleh lebih dari 2 rakaat. Dan sekedarnya aja salat sunat masjid. Ya. Babu syurut wujub shalah, bab tentang syarat-syaratnya wajib sholat. Islam, balik, berakal, itu nanti syarat-syarat wajibnya sholat. Wallahu a'lam bishawab.